Oke. Selamat malam dan selamat berjumpa kembali. Kami ucapkan kepada teman-teman semua yang telah bergabung di Facebook STT Perjanjian Kaban Jahe. Jadi di malam hari ini kita kembali bertemu untuk melanjutkan acara kita, yaitu KKR Persekutuan dengan semua alumni dan juga staf dan juga mahasiswa. Jadi kita bersyukur kehadapan Tuhan kita Yesus Kristus di malam hari ini yang telah memberikan kita kembali kesempatan dan juga cuaca yang baik sehingga kita bisa sama-sama kembali berkumpul menyembah Tuhan dan juga mendengarkan firman-Nya lewat Facebook STT Perjanjiannya. Kami mengucapkan selamat bergabung kepada teman-teman yang sudah bergabung di Facebook STT Perjanjiannya Kaban Jahe. Jadi mari kita mulai ibadah kita di malam hari ini dengan bernyanyi memuji Tuhan kita dari lagu kita Terpujilah Allah. Kita masih memuji Tuhan dari lagu kita, Ku Melayani Tuhan Yang Bangkit Bagiku. Yesus
Sebelumkan memuji Tuhan, mari kita berdoa. Ada topik doa kita beberapa, yaitu yang pertama, penerimaan mahasiswa baru. Jadi kita bisa mendoakan bersama-sama di rumah kita. Dan juga yang kedua, rencana pelaksanaan perkuliahan tahun ajaran baru. Jadi sebelum kita kembali melanjutkan pujian kita, mari kita sama-sama berdoa. Kami datang ke hadapan-Mu. Itulah Allah yang Maha Kuasa, yang sudah kami kenal, karena Engkau mau merendahkan diri-Mu menjadi manusia sama seperti kami, supaya kami bisa mengenal Allah yang menciptakan hidup kami ini, supaya kami bisa mengenal Allah yang mengasihi kami, yang mempunyai tubuh, jiwa, dan roh kami. Kami bersyukur kehadapan-Mu di malam hari ini. Itulah Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, Juru Selamat kami, yang telah mati bagi dosa kami, yang membuat mata rohani kami terang, sehingga kami mengenal Engkaulah pencipta kami. Kami bersyukur di hadapan-Mu di malam hari ini, karena Tuhan kembali mempertemukan kami dalam acara follow up KKR penjaringan mahasiswa baru, dan juga dengan persekutuan dengan mahasiswa dan juga alumni dan juga semua staf yang ada di STT perjanjiannya. Kami bersyukur karena Tuhan memberkati kami, sehingga ada kekuatan yang Tuhan berikan, sehingga kami bisa melakukan KKR di malam hari ini. Kami berdoa bersama-sama ke hadapan-Mu buat penerimaan mahasiswa baru yang sudah ada beberapa yang mendaftar. Kami berdoa kepada-Mu supaya Tuhanlah yang memberkati hidup mereka satu persatu, supaya Tuhan yang mempersiapkan hati mereka, sehingga sewaktu nanti mereka ikut dalam perkuliahan ini, hati mereka dibukakan, pikiran mereka diterangi oleh firman-Mu yang akan mereka dengar. Tuhanlah yang hadir dalam perkuliahan mereka untuk memberkati mereka, supaya mereka merasakan bahwa Tuhan ada di tengah-tengah mereka untuk mengajari mereka, sehingga dari firman-Mu yang mereka dengar, mereka bisa hidup untuk kemuliaan nama-Mu. Kami juga berdoa buat setiap dosen yang akan mengajar mahasiswa ini, supaya Tuhan yang memperlengkapi mereka dengan semua yang mereka butuhkan untuk menyampaikan firman-Mu dengan hikmat dan juga pengertian yang benar dari firman-Mu itu, sehingga waktu mereka menyampaikan firman-Mu, Roh Kudus-Mu yang pimpin mereka sebagaimana harusnya mereka menyampaikan kebenaran firman-Mu itu. Kami juga berdoa, kuduskanlah setiap calon mahasiswa, supaya kegelapan dan juga semua yang hendak menghalangi mereka untuk mengenal kebenaran firman-Mu itu jauh dari hidup mereka. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat rencana perkuliahan tahun ajaran baru yang rencananya akan dimulai bulan Agustus. Kami berdoa kepada-Mu kalau berkenan di hadapan Tuhan, tolonglah supaya virus corona ini bisa semakin menurun, sehingga ada kemungkinan kami memulai kelas baru, berjumpa dengan mahasiswa yang baru ini. Tapi semua situasi yang terjadi sekarang tidak lepas dari kendali Tuhan. Engkaulah yang pegang kontrol atas dunia ini. Dalam semua kejadian yang terjadi, Tuhan tetap yang Maha Kuasa. Dan kami berdoa supaya bisalah kami memulai kuliah dalam bulan Agustus ini kalau itu berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami juga berdoa, pimpinlah kami untuk bisa melihat bagaimana pimpinan Tuhan, sehingga kami bisa mengambil keputusan yang tepat, yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, malam hari ini juga kami berdoa buat firman-Mu yang akan kami dengarkan sebentar lagi. Kami mohon supaya Roh Kudus-Mu bekerja di tengah-tengah kami, yang memampukan kami untuk mengerti dan percaya kepada firman-Mu yang akan kami dengar, sehingga bukan saja menjadi pengetahuan bagi kami, tapi firman-Mu itu bisa mempengaruhi kehidupan kami, sehingga di mana kami hidup, kami bisa menjadi berkat bagi orang lain, menjadi saksi dan juga mempermuliakan nama Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah kami di malam hari ini, dan berkatilah KKR kami ini. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, kita lanjutkan memuji Tuhan dari lagu kita, Ku Tahu Siapa Yang Pimpin. Lagu pujian kita tadi mengatakan, ku tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku, yaitu semuanya oleh Tuhan. Karena dialah yang menciptakan hidup kita ini, dia juga yang menciptakan dunia ini. Jadi dia tahu bagaimana memulai dunia ini, dan dia juga tahu bagaimana nanti mengakhirinya. Dan dia juga tahu bagaimana memimpin masa depan kita. Iya. Satu lagi kita memuji Tuhan dari lagu kita, Kristus yang terutama. Setelah itu kita mendengarkan firman Tuhan. Kristus yang di dalam hidupku, di dalam Dia tersembunyi segala hikmat dan pengetahuan. Dia jauh melebihi segalanya. Sudah nyambung? Ya, selamat malam untuk kita semua yang sudah bergabung di Facebook Radio STT Perjanjiannya. Kami menyapa malam hari ini ada Ibu Unia sendiri, ada Ibu Sinarta Purba, ada Ibu Unia Simatupang, ada Ibu Imel Maha, ada Ibu Agnes Jusi Pepayosa, ada Ibu Eli Karo, ada Bapak Petra Ginting, ada Ibu Revita Sinuraya, ada Bapak Barkos Ginting, ada Sri Agustina Sipayung, ada Yogi Mahendra Ginting, ada Ibu Dorcas Tarigan, ada Bapak Sejahtera Maha, ada keluarga Lisa dari Pancur Batu, ada Johanna Ginting, Veralina Sibanjuntak, dan Justin Elpina Bru Ginting ya. Kami menyapa hari ini kita akan bersama-sama kembali lagi dalam persekutuan kita bersama dengan mahasiswa, dosen, alumni, dan juga staf STT Perjanjiannya Kabanjahe. Kalau ada nanti bagian dari firman Tuhan yang bisa menjadi berkat bagi kita, bisa langsung kita share di dalam kolom komentar. Atau kalau ada bagian firman Tuhan yang mau ditanyakan,
Nanti di sini ada beberapa dari antara kami boleh bersama-sama nanti mencoba untuk menjawab, dan bersama-sama kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini. Seperti bagian dalam brosur ataupun selebaran yang kami bagikan, kita akan membaca bagian firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-7. Mari kita sama-sama melihat bagian firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-7. Ayat yang ke-24 sampai 27. Itu bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan malam hari ini, tapi saya akan mulai membaca dari ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Ayat 22, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ayat 24, setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama seperti orang yang bodoh. Ia sama seperti orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu, dan hebatlah kerusakannya. Kita berdoa. Kami menyembah Engkau Allah kami yang berkenan hadir di tengah-tengah kami waktu kami bersama-sama merenungkan perkataan-Mu. Engkaulah Allah kami yang kami rindukan ada di tengah-tengah kami, menyatakan kebenaran-Mu kepada masing-masing kami yang malam hari ini boleh berkumpul bersama-sama lewat media Facebook ini. Tuhan, kami mengaku dalam masa COVID ini, kerinduan kami akan mengenal Engkau mungkin ada yang sudah turun. Tetapi kami melihat dalam segala cara Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kami melihat media Facebook ini boleh menjadi sarana kami berkumpul satu dengan yang lain, merenungkan perkataan-Mu, dan Engkau sendiri hadir di tengah-tengah kami melayani kami. Tuhan, kami bersyukur akan hal itu. Dari antara kami juga mengaku, kalau kami tidak bisa ikut live, kami bisa mengulangnya dari rumah. Atau ada yang sudah lupa mau mendengarkan kembali, mereka bisa memutarnya. Tuhan, inilah masa di mana Engkau berkemurahan kepada tiap-tiap kami. Ada perkataan-Mu yang boleh kami dengarkan. Ada perkataan-Mu yang boleh kami mengerti. Hari ini, malam hari ini Tuhan Yesus, kami bersama-sama membaca bagian daripada pengajaran di bukit, di mana Tuhan menutupnya dengan menyatakan apa yang Tuhan mau supaya kami lakukan di dalam pengajaran yang Tuhan berikan. Karuniakanlah kepada kami perkataan kebenaran yang akan Tuhan nyatakan di tengah-tengah kami,
sehingga kami hamba-hamba-Mu boleh mendengar dan boleh melakukannya. Kuduskanlah kami Tuhan Yesus, sehingga kami layak untuk menerima perkataan-Mu yang kudus ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Amin. Kita kembali melihat Matius pasal yang ke-7 ini adalah sambungan daripada bagian daripada pengajaran Tuhan Yesus dari khotbah di bukit. Kalau kita melihat dari Alkitab kita membuka pasal yang kelima, di atas itu ada dibuat pasal 5 sampai pasal 7. Ini adalah satu bagian besar dari pengajaran Tuhan Yesus di bukit. Ya. Matius ini, ya, kita tahu ya siapa Matius. Matius ini adalah Lewi pemungut cukai yang dipanggil oleh Tuhan Yesus untuk mengikut Dia. Kita tahu bahwa Lewi itu adalah golongan daripada imam yang seharusnya mereka ada di bait Allah, memberikan persembahan bangsa Israel kepada Allah. Tetapi Lewi sendiri dia ada di rumah cukai. Dia bekerja sebagai kepala pemungut cukai. Lalu Tuhan Yesus menjumpai dia dan memanggil dia, "Ikutlah aku." Nah, Lewi itulah yang kemudian menjadi murid Tuhan Yesus yang 12, dan dialah yang menulis kitab Matius ini. Ya. Kitab Matius dituliskan oleh Lewi kepada bangsa Israel yang percaya dengan latar belakang agama Yahudi. Ya, kalau dikatakan agama Yahudi, kita tahu ya bahwa mereka adalah bangsa Israel yang kepadanya Allah memberikan janji, yang kepadanya ada nubuatan yang diberikan oleh nabi, yang diberikan Allah kepada nabi, dan itu dinyatakan di perjanjian baru. Ya. Allah menyatakan dirinya melalui nubuatan kepada nabi-nabi dalam perjanjian lama, dan inilah yang mau dinyatakan oleh Matius kepada para pembacanya. Mari kita lihat pengajaran di bukit ini yang berasal dari pasal 5 sampai pasal yang ke-7 ini. Kita akan melihat bagian yang terakhir, di mana Tuhan Yesus menutup khotbah di bukit. Ya, seperti apa ya? Dia mengikat apa yang sudah diajarkannya dan menutupnya dan menekankannya. Ada bagian yang menjadi tujuan akhir daripada pengajaran Tuhan Yesus. Mari kita lihat bagian yang pertama, Matius pasal yang ke-7 ayat 21. Kita lihat di sini. "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga." Ya, dari banyak pengajaran yang sudah Tuhan ungkapkan, berbahagialah, berbahagialah, berbahagialah. Kemudian Tuhan katakan apa? "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga." Ya, di sini kita lihat ya, Matius tidak pakai kerajaan Allah, tetapi kerajaan sorga. Pernyataannya sama saja ya, tetapi bagi bangsa Israel mengatakan Allah itu kudus, sehingga Matius memakai kerajaan sorga. "Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga." Kalau di sini kita lihat ada hal yang mau dinyatakan oleh Tuhan Yesus. Mengenai apa? Hal masuk ke dalam kerajaan sorga. Siapa mereka yang masuk ke dalam kerajaan sorga? Bukan orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Melainkan siapa? Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Lalu dilanjutkan, "Pada hari terakhir banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mukjizat demi nama-Mu juga?" Ya, kita tahu sekarang banyak pengajarannya. Dengan media sosial mungkin ya kita banyak mengerti ataupun banyak mendengar pengajaran yang lain. Ya.
Lalu dikatakan di sini apa kalau kita lihat kembali kepada Matius ini? Pada hari terakhir, bukan sekarang ya, tetapi pada hari terakhir. Apa dikatakannya? Banyak yang akan berseru, bukan satu dua, tetapi banyak yang akan berseru, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu? Bukankah kami mengusir setan demi nama-Mu? Berarti akan ada hal ini. Akan ada yang bernubuat demi nama Tuhan. Akan ada yang mengusir setan dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga. Tapi Tuhan Yesus mengungkapkan, pada waktu itulah aku akan berterus terang. Sekarang Tuhan belum berterus terang. Tetapi pada waktu itu, pada waktu apa? Pada hari terakhir, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Kalau dikatakan aku tidak pernah mengenal kamu, loh, mungkin ada pertanyaannya, bukankah Tuhan mengenal setiap orang? Bukankah orang yang kepadanya Allah berkenan, orang itu yang bisa melakukan mujizat? Mungkin ini keluar pertanyaan kita. Atau hanya pertanyaan saya dan para pendengar bisa menjawab. Mungkin bisa ditaruh dalam kolom komentar ya. Ya, di sini dikatakannya apa? Aku tidak pernah mengenal kamu. Ini maksudnya hubungan. Aku di dalam kamu dan kamu di dalam aku. Tuhan Yesus katakan apa? Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Tuhan Yesus katakan apa? Pembuat kejahatan. Dengan mulutmu engkau berseru Tuhan, Tuhan, tetapi hatimu jauh daripadaku. Ini adalah kejahatan. Ya. Lalu kalau kita lihat di ayat 24 di bagian akhir, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya. Ya. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini, menurut kita bagian yang mana? Kalau Tuhan Yesus katakan, ini kalau dalam kelas ya, masih kita ingat mungkin untuk alumni, kita ingat kalau ada pernyataan yang menunjuk, mari kita lihat kepada bagian yang ada di atasnya atau sebelum perikop itu dinyatakan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini, berarti apa? Semua pernyataan Tuhan Yesus ketika dia mengajar di bukit. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini, yang mana? Berbahagialah, kalau ayat pasal 5 ya, orang yang miskin di hadapan Allah. Berbahagialah orang yang berduka cita karena dosa. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Berbahagialah orang yang lapar. Berbahagialah orang yang murah hati. Dan seterusnya. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini, apa dikatakan Tuhan Yesus? Dan melakukannya. Ada bagian yang ditekankan Tuhan Yesus di bagian akhir daripada pengajarannya. Dan melakukannya. Ya, mungkin kita semua bisa sama ya. Sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama mendengarkan siaran rohani. Atau bahkan apa? Sama-sama sekolah di sekolah teologi. Sama-sama merenungkan firman Tuhan. Tapi di sini dikatakan Tuhan Yesus. Dan melakukannya. Ada bagian akhir yang merupakan penekanan. Dan melakukannya. Dan ini penting. Dan melakukannya. Ya, kalau kita tahu ya, kalau diulang-ulangi berarti penting. Makanya saya ulangi. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya. Ini juga berlaku untuk saya pribadi. Dan melakukannya. Apa dikatakan Tuhan Yesus? Ia sama seperti orang, ia sama dengan orang yang bijaksana. Mendengar dan melakukan. Berarti apa? Mendengar saja tidak cukup.
mengerti saja tidak cukup. Kita mendengar firman Tuhan, kita dengar. Apakah kita melakukannya? Kita mengerti firman Tuhan, mengerti. Ya. Mendengar saja tidak cukup. Belajar mendengarkan siaran rohani saja tidak cukup. Belajar di sekolah teologi saja tidak cukup. Mengikuti KKR atau Bible Camp juga tidak cukup. Tetapi apa dikatakannya? Dan melakukannya. Ia sama seperti orang yang bijaksana. Kita ingat ya dalam KKR kita yang lalu, baik itu dalam KKR STT ataupun dalam KKR Pemuda, siapa yang mendengar? Ada Daniel. Dia mendengar firman Tuhan. Apakah dia melakukannya? Dia melakukannya. Siapa lagi? Ada Yusuf. Dia mendengar firman Tuhan. Apakah dia melakukannya? Dia melakukannya. Siapa lagi? Mari kita lihat. Nama kita apakah ikut di dalamnya? Iya. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini, bagiannya di atasnya, dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Ini Tuhan Yesus sendiri menyatakan siapa kita. Kamu itu orang yang bijaksana. Kalau kamu mendengar firman Tuhan, mengerti, dan melakukannya, kamu sama dengan orang yang bijaksana. Bagaimana dinyatakan Tuhan Yesus? Yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ya, kita tahu kalau mendirikan rumah itu kita perlu fondasi. Dan ini yang dilihat oleh Tuhan Yesus. Harus ada fondasi, harus ada dasarnya kalau mau membangun rumah. Iya. Kenapa? Nanti kita lihat. Saya ingat waktu kami membangun gedung ini, aula kita sekarang ini, tempat kita berkumpul ini, tempat kita beribadah ini. Ya, kami ingat waktu kami membangun fondasinya, itu di bawah ada rangka baja. Saya juga tidak paham tentang bangunannya, tetapi ada besi yang ditaruh di bawah yang harus dicor keliling sebagai fondasi dasar. Dan ini dalamnya kalau masuk kita itu tertutup ya, tenggelam, lebih tinggi daripada saya. Dan ini harus dicor. Saya ingat pada waktu itu kami tidak paham tentang bangunan, tetapi kami ikut membantu memasukkan batu ke dalam ember, lalu ke dalam molen supaya bisa digilir semen yang sudah diaduk ke dalam fondasi itu. Ya, beberapa dari antara kami sudah letih dan berkuranglah tim, tetapi kami dipaksa untuk terus. Karena apa? Karena fondasi ternyata harus homogen, harus satu bagian yang utuh. Ya, malamnya saya tidak tahu ya, besoknya itu tangan itu tidak bergerak lagi, sudah seperti ini karena mengangkat ember. Lalu besoknya dan lusa kami yang ikut itu, selain yang keluar, maksudnya selain yang pulang daripada itu, sudah demam. Akhirnya saya berpikir, wah bodoh sekali ya, kenapa kami paksakan? Besok dan lusa kami tidak bisa bantu lagi ke dalam pembangunan aula ini. Tetapi hari ini saya tahu, fondasi ini diperlukan. Dan ini harus kuat, dan ini harus teguh, dan harus kokoh. Ya, tidak bisa di besok sebagian saja, besok sebagian lagi, tidak bisa seperti itu. Kenapa? Karena fondasi ini harus kuat. Lalu Tuhan Yesus katakan apa? Seperti rumah yang didirikan di atas batu. Kalau didirikan di atas batu ini pasti apa yang kita tahu? Sulit ya, harus digali. Berarti batu itu harus dihancurkan dulu untuk membuat fondasi rumah itu, sehingga rumah itu boleh tercengkram dalam batu itu. Iya. Lalu Tuhan Yesus katakan apa? Seperti itulah orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya. Lalu ayat 26 kita lompat sedikit. Tetapi
Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini, perkataan yang mana? Perkataan yang sama. Lalu apa responnya? Dan tidak melakukannya. Tuhan Yesus memisahkannya, membuat menjadi dua bagian. Satu kelompok orang yang mendengar dan melakukan, yang satu lagi kelompok orang yang mendengar dan tidak melakukan. Dia membuat gambaran. Maksudnya apa gambaran ini? Supaya kita bisa memilih. Kita mau jadi yang mana? Ya, yang kedua tadi apa? Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ini golongan yang kedua, tidak melakukannya. Ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kembali lagi, Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan, kamu orang yang bodoh. Kamu mendirikan rumahmu di atas pasir. Seperti tadi yang kita katakan ya, ini adalah pilihan. Pilihan tergantung pada Anda. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Saya mau kita melihat bersama-sama bagian daripada kitab Yakobus. Kitab Yakobus pasal yang pertama, ayat 22 sampai 25. Saya bacakan dari studio. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Ini Yakobus yang mengatakannya. Yakobus ada di bukit. Dia mengulangi apa yang Tuhan Yesus katakan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sudah dengar ya? Kita menipu diri kita sendiri. Kita hanya mendengar tetapi tidak melakukan. Itu namanya kita menipu diri kita sendiri. Menipu orang lain mungkin untuk keuntungan kita, tetapi ini kita menipu diri kita sendiri. Pantas kita dikatakan Tuhan Yesus apa? Seperti orang bodoh. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama orang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Kita tahu cermin itu firman Tuhan. Waktu kita mendengarkan firman Tuhan, Tuhan, ini bagian ini untukku. Katanya bos busukku. Mungkin ada yang bersaksi seperti itu ya. Ini benar ini. Ini bagiannya Tuhan Yesus nyatakan untukku. Aku mengerti bagian ini. Tapi dikatakan apa? Ia seumpama orang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Kalau kita lihat cermin, kita bisa lihat muka kita bagaimana. Apakah sudah bersih? Apakah masih kotor? Kalau kita langsung pergi bagaimana? Tidak ada yang terjadi. Kita menipu diri kita sendiri. Tetapi kalau kita masih di depan cermin, kita melihat kesalahan kita, lalu kita datang di depan cermin itu menghapusnya. Ya, itu melakukannya. Lalu apa? Kita menjadi bersih. Ayat 24 dikatakan, baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Apa dikatakan? Ia akan berbahagia oleh perbuatannya.
Yakobus mengulangi khotbah di bukit. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Kenapa? Ada pilihan, itu yang tadi ya. Karena ada konsekuensinya, ada akibatnya. Mari kita lihat apa akibatnya dalam Matius 7 tadi. Ayat 25, pasal yang ke-7 ayat 25, kita kembali lagi kepada Matius. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Ini konsekuensinya. Kalau apa? Mendengar dan melakukannya sama seperti rumah yang didirikan di atas batu. Ketika hujan turun dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh. Ini konsekuensinya, ini akibatnya. Kenapa? Karena fondasinya kuat. Karena dia didirikan di atas batu. Ya. Ini bagian yang Tuhan Yesus mau tekankan. Kalau kamu sudah mendengar perkataanku ini, lakukanlah. Supaya kamu berbahagia. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Lakukanlah. Maka apa? Semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Daniel sudah tahu pada waktu dia di tengah-tengah bangsanya, dia mendengarkan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Lalu dia melakukannya, Ya. Sadrak, Mesak dan Abednego, pada waktu dia disuruh untuk menyembah kepada patung, taat kepada Baal. Ya. Lalu siapa lagi? Yusuf. Aku tidak mungkin berdosa kepada Allahku. Dia melakukannya. Dia meninggalkan. Ya. Lalu apa? Dia sama seperti orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu, sehingga pada waktu hujan turun, rumahnya tetap tidak rubuh. Lalu konsekuensi yang kedua, ayat 27. Kemudian turunlah hujan, saya baca ayat 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu. Dan apa? Hebatlah kerusakannya. Mungkin rumah yang didirikan di atas batu itu akan terlihat lama berdiri. Ya, tapi Tuhan tidak melihat atapnya. Tuhan tidak melihat pintunya. Tuhan tidak melihat jendelanya. Tuhan melihat fondasinya. Karena apa? Karena suatu hari nanti akan ada hujan. Dan akan kelihatanlah bangunan itu dari hujan. Kalau di ayat 16 dikatakan, dari buahnya lah kamu akan mengenal pohonnya. Ya, tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Semuanya akan diuji. Ya, kapan? Pada waktu hujan turun. Pada waktu hujan turun akan kelihatan. Mungkin sekarang sama saja ya, sama-sama mendengar. Tetapi nanti waktu hujan turun akan kelihatan mana bangunan yang tetap tidak rubuh dan mana bangunan yang hebat kerusakannya. Saya baca ulangi ayat 24. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini
dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Iya. Itu contoh yang mendengarkan. Ada yang tidak mendengarkan? Ada. Siapa? Minggu lalu sudah kita dengar ya, cerita Saul. Apa dikatakannya? Pada 1 Samuel kita baca minggu yang lalu ya. Bagaimana dikatakannya? 1 Samuel pasal yang ke-15 ayat ke-13 dan ayat 20. 2 kali Saul membela dirinya. Aku melakukannya kok. Tapi Tuhan tahu, Tuhan mengenal hati. Sekarang mungkin tidak kelihatan, tetapi nanti pada waktu hujan akan nyatalah. Apa dikatakan Saul? Aku telah melaksanakan firman Tuhan. Itu yang pertama. Lalu Samuel katakan apa? Terus suara apa yang kudengar itu, Saul? Ya. Lalu Saul berkata sekali lagi, aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku. Tetapi bangsa Israel itu, rakyat itu, ya, apa konsekuensinya? Rubuhlah dan hebatlah kerusakannya. Kapan atau bagaimanakah kita tahu bahwa kita melakukan apa yang Tuhan katakan? Kapan atau bagaimanakah kita tahu bahwa kita ini orang yang bijaksana? Nanti pada waktu hujan turun. Lalu sekarang bagaimana? Kan gitu ya. Iya. Lalu sekarang bagaimana? Inilah standar yang Tuhan buat. Tuhan mau kita mendengar dan melakukan. Ini tingkatan yang Tuhan tuntut dari kita. Tuhan mau kita mengerti dan melakukan. Ya. Mari kita menjadi orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu, Allah yang menyatakan diri kepada kami. Engkau tidak mau kami menjadi orang yang bodoh, tapi Engkau mau kami menjadi orang yang bijaksana. Tuhan Yesus, hari ini kami sudah mendengar, Engkau sudah memperingatkan kami, dan Engkau tidak mau supaya kami melakukan hal ini di tengah-tengah kami. Kami mengaku betapa banyak bagian firman Tuhan yang menjadi berkat untuk kami dalam pertemuan-pertemuan kami yang lalu. Tetapi kalau kami tidak melakukannya, kami sama seperti orang yang bodoh itu. Tuhan Yesus, kami berseru kepadamu. Kami tidak mau menjadi orang yang bodoh. Tolonglah kami yang lemah ini, sehingga kami mampu untuk melakukannya. Apa yang sudah Tuhan nyatakan kepada kami. Bagian firman Tuhan yang kami mengerti, boleh dengan sederhana kami taati dan kami lakukan, sehingga kami boleh menjadi orang yang bijaksana. Sehingga pada waktunya nanti hujan turun, kami boleh tetap teguh berdiri. Terima kasih Tuhan Yesus, malam hari ini kami juga berdoa untuk kami mengingat ada alumni STT Perjanjiannya. Teman kami, Bapak Satu Padang itu, Engkau sudah memanggil dia. Bagian
untuk mentaati, untuk melakukan firman di dalam dunia ini mungkin sudah habis untuk Dia. Tuhan, kami mengaku bagian kami masih ada. Tolonglah kami hamba-hamba-Mu. Tolonglah kami para alumni yang lain, dosen, staf, dan juga mahasiswa STT Perjanjiannya Kabanjahe. Dan kami juga berdoa, tolonglah kami untuk semua pendengar Facebook Radio STT Perjanjiannya ini. Engkau sendirilah Allah kami yang memampukan kami mengingat bagian ini. Kami tidak hanya mendengar perkataan-Mu, tetapi melakukan di dalam hidup kami. Ketika masih ada waktu yang Tuhan berikan di tengah-tengah kami, kami berdoa secara khusus, Tuhan Yesus, untuk keluarga yang ditinggalkan, hiburkanlah mereka. Kami berdoa juga untuk kami dalam masa COVID ini. Tuhan, Kau melihat bagaimana kondisi di tengah-tengah kami, di lingkungan kami. COVID itu semakin dekat. Buatlah supaya kami juga boleh taat kepada apa yang sudah kami mengerti. Mengikuti protokol kesehatan. Kalau kami sudah mendengarnya, sudah mengerti, bantulah kami untuk melakukannya. Sehingga kami menjadi orang yang bijaksana. Sehingga pada waktu COVID itu ada di tengah-tengah kami atau di dekat kami, kami boleh lewat dari dalamnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan malam hari ini dan istirahat kami ke dalam tangan-Mu. Engkaulah Allah kami yang kami muliakan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Amin. Kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan di malam hari ini. Jadi jika teman-teman ada pertanyaan dari firman Tuhan yang sudah kita dengar, atau ada yang mau informasi tentang STT Perjanjiannya Kabanjahe, teman-teman dapat menghubungi kami di nomor HP 0822 7245 6377. Ya, sekali lagi, kalau ada teman-teman yang mau bertanya tentang firman Tuhan yang sudah disampaikan, begitu juga tentang informasi STT Perjanjiannya, teman-teman dapat menghubungi kami di nomor HP 0822 7245 6377. Ya, jadi ibadah kita sudah selesai di malam hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah bergabung di Facebook STT Perjanjiannya Kabanjahe. Kita akan berjumpa lagi pada hari Selasa depan, jika Tuhan masih berkenan kita berkumpul untuk beribadah kepada-Nya dan mendengarkan firman-Nya. Selamat malam dan Tuhan Yesus memberkati kita.